Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya kalian lagi pada galau, lagi pada tercengking yang jungkel. Meme coin sabar, nanti akan kembali lagi. Ini hanya koreksi wajar saja. Manipulasi, memang karakter meme coin itu seperti itu kawan. Ketika terjun, turun juga dalam, nggak ngotak. Nanti ketika terbang ke atas juga naiknya tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, nggak ngotak juga ya. Dari awal Mas Bro udah memberikan info-info, masuklah BTC, BNB, ETH. Ini ETH aja harganya masih stabil ya. Kemudian ETH juga BNB juga nggak turun dalam, si BTC nya juga stabil, ETH stabil. Yang lagi dimakan habis meme coin. Tapi kalian asal membeli meme coin, yang saya sarankan jangan ngasal, jangan market cap kecil, bisa bahaya. Jadi kalau si PP sih saya nggak peduli mau turun kayak apa, saya pastikan akan kembali lagi. Sekarang juga rankingnya masih di situ-situ saja, di 28, market capnya masih hampir 80 triliun ya, turun sekitar 4% market capnya ya, biasalah dalam permainan. PP ini sedang melacak kembali setelah penolakan di area nilai tinggi. Sekarang menguji support dinamis yang sejajar dengan Fibonacci 0618. Memang 0618 ini menjadi kendala, berkali-kali mau masuk ke situ itu nggak bisa, ditahan bantal di situ. Itu nanti kalau sudah jebol di situ ya terbangnya nggak ngotak. Pimbo 0618 nanti saya kasih T aja ya. Selalu di situ pembalikan arah sebelumnya, entah naik entah turun. Nanti kalau udah bertahan saya rasakan pump. Bertahannya level ini bisa mengonfirmasi titik rendah yang akan terbang lebih tinggi. Jadi memang di Fimbo 30 Fimbo 06 ini selalu jadi kendala. Jadi sabar, nggak usah pakai bingung lah, nanti juga akan kembali lagi ya. Arahnya akan kembali lagi. Memang permainan ya biasa, permainan kayak begitu. Ini nanti akan kayak gini kawan. Itu nanti akan begini ya. Kalau nanti udah turun di sini di kotak area yang yang merah, kemudian membentuk ya double top di sini ya. Ini double bottom, malah triple bottom. Ini di sini 1 2 3 ya. Ini nanti bisa membentuk triple bottom. Kalau udah turun sampai sini membentuk triple bottom baru meledak. Arahnya itu akan ke atas. Biasa, ini kan game manipulasi bandar-bandar saja. Kalau PP itu bantingannya sebetulnya nggak parah-parah amat. Yang merasakan tahun 2021 SIBA itu bantingannya kejem banget, turunnya itu dalam banget. Saya merasakan sampai CL, pokoknya turunnya dalam banget. Kemudian footnya lebih gila lagi. Sama kalau PP penurunannya masih normal-normal saja, paling ya 15%, 20%. Itu memang karakter meme coin begitu. Kalau turun 20%, 30%, tapi ketika nanti naik ribuan persen kan nggak soal. Mungkin yang pusing-pusing, yang main lepret-lepret ini, kemarin juga saya lihat datanya ada 83% posisi long ya, posisi long lepret tinggi untuk di meme coin. Dengan ada berita FOMC meeting si Powell hari ini, berarti di AS hari ini, karena ini tanggal 29 di sana, 29-30. Infonya sih akan dipangkas suku bunga dadakan karena tekanan secara ekonomi dan politik. Sabar saja, kita lihat nanti. Kalau turun gini kan maksudnya kita bermain spot itu kan hanya nominalnya saja ya, tapi kan koinnya masih utuh. Saat nanti pembalikan arah ya terbang lagi ya, kembali lagi. Udah biasa dalam bermain kripto itu ya, memang begitu. Apalagi ada berita yang sangat menarik menurut saya, perlu kalian sabar. Jangan asal-asal. Belum ada print money, yang juga ada info dari Trump yang dia lagi mengkondisikan
bantuan stimulus untuk warganya. Ini otomatis akan print money, dan bukan 1-2 orang dari tahun lalu bahwa siklus ini memang berubah, akan tetapi kita harus bangga ya, banyak youtuber-youtuber besar, pakar-pakar besar, ilmuwan-ilmuwan besar ini sudah mulai bermunculan bahwa ada info yang bull market ini akan berlanjut sampai tahun 2026. Jadi bukan berarti tahun 2025 ini nggak ada bull, ini merangkak sampai akhir tahun itu akan terbang, ada bull dan nggak ada bull. Kalau saat di akhir tahun itu pasti akan pump, kayak kemarin tahun 2024 juga pump di akhir tahun. Kemudian 1 tahun setelah halving BTC itu siklusnya, relnya masih berjalan di tahun 2025, saya rasa tahun akan pump gila, bahkan berlanjut sampai tahun 2026. Kita harus bangga. Kenapa berlanjut? Dengan banyaknya adopsi BTC, dengan adanya ETF support ini yang siklus berubah seperti itu. Yang biasanya main dam-dam saja, cuma di pegang BTC segelintir orang. Elon yang tukang ngedam adalah ya Elon, termasuk si MicroStrategy, Michael Saylor dari MicroStrategy, Doc One, FTX, mereka kan udah pada bangkrut. FTX, kemudian si Doc One, si Terra Luna itu, kemudian yang masih eksis kan hanya Michael Saylor dari MicroStrategy, dan sekarang pengadopsiannya lebih luas, bukan hanya mereka saja. Jadi saya yakin kalau tahun 2026 ya bisa ngepam, tambah ngepam. Kalau dulu kan arahnya kan ke bawah, memang tahun 2021 akhir tahun itu udah ada koar-koar dari Powell yang mana terjadi inflasi dan presidennya masih sinkron, Biden ya akan naikkan suku bunga, maka terjadilah tahun 2022 bear market dan semua investor kabur kan, ada info akan dinaikkan suku bunga. Tapi kalau ini kan sampai 7 kali akan dipangkas suku bunga sampai tahun 2026. Jadi ya semangat kita akumulasi, kalau turun akumulasi, yang sebagian 50% kalau naik dijual, yang nggak tahan inginnya kan naik terus. Ketika naik juga nggak mau jual, katanya jualnya belum banyak mas bro, belum dapat kambing, belum dapat sapi, macam-macam lah. Ketika turun, kenapa kemarin nggak dijual? Ya namanya market, naik turun hal yang biasa, nanti juga akan kembali lagi ya. Dengan market cap masih ada 78 triliun, rankingnya masih di 28, bukan koin yang rankingnya ratusan, dan pemegangnya selalu tanpa kecuali sehari itu pemegangnya 1000 holder untuk PP. Jadi ngapain kita takut? Nggak usah takut, masih berjalan di relnya ya. PP masih solid, yang panjang di sekitar garis tren bullish-nya, tidak banyak yang perlu dikatakan. Grafik ini sudah menjelaskan dirinya sendiri. Jadi ya begini nih, nggak usah perlu ditakutkan, arahnya kan seperti ini. Jadi nggak perlu takut-takut ya. Kita lihat juga apa namanya, TA ini manipulasi bener ini. Ini kita TA di daily-nya ini kan udah saya jelaskan bolak-balik. Ini nggak ada sejarah di sini itu akan turun terus turunnya, nggak ada. Di sini akan turun di merah itu nggak ada, nggak normal. Menurut saya nggak normal. Ini manipulasi aja nggak normal. Jarang terjadilah ya, jarang. Yang banyak itu merah itu untuk naik, merah itu untuk naik. Kemudian ya di sini koreksi saja, dan ini udah muncul ada awan hijau yang tandanya bullish. Kalau turun itu selalu di hijau ya. Kalau kita menggunakan web Elliott juga kan ini berjalan pada webnya, berjalan. Kita lihat kita pakai web ya, coba web Elliott 1 2 3 4 5 ini. Web itu kalau 1 itu kan dia naik, 1 itu naik, kemudian 2 itu turun tuh sampai di mana itu tergantung ya. Yang penting tidak sampai nggak sampai turun di mana dia awal naik. Di sini ini web 2 belum selesai. Web 2 kemudian kita akan lari ke web 3 ya, web 3. Kemudian web 4 turun lagi, koreksi kecil, orang-orang yang FOMO masuk lagi
kemudian web 5 nya puncaknya di web 5. Itu web aliyat tuh begitu. Cuma ini kan masih bisa panjang lagi karena ini udah layarnya udah habis. Dan ini masih valid. Jadi ketika awal naik itu kan ada di sini pump besar, kemudian naik ke atas, dan ini turun web 2 ini nggak boleh sampai di sini. Kalau udah sampai di sini namanya gagal. Ini masih valid karena masih di atas dari awal naik, ya. Masih valid karena penurunan ini masih di atas awal naik. Itu yang main swing sebetulnya di sini saya sampaikan juga TP, tapi kan semua serakah pinginnya naik tinggi, ya. Dan awan Ichimoku itu sebetulnya 99% valid. Kita lihat di sini ketika biru gunting merah arah atas, arahnya kan berarti buy, konfirmasi buy untuk masuklah di sini, ya. Tapi ini dibanting dulu, ya nggak apa-apa, wong ini dibanting karena ini manipulasi, tapi arahnya tetap ke atas karena ini udah konfirmasi merah digunting biru arah atas, artinya B, walaupun turun gini akhirnya pump juga, ya. Sama juga ini di sini konfirmasi sudah gunting, udah buy, yang mana biru gunting merah ke atas buy, masuk. Nah di sini kan udah waktunya TP. Ini koleksi wajar, ya. Ini bantingan ini mirip dengan ada di sini, ya. Nanti arahnya juga akan ke sana. Ini patah, nggak akan bakal ke sini, enggak, ya. Itu di daily-nya biasanya akurat. Untuk yang swing itu selalu saya kasih input di bawah masuk, tapi kalau kalian serakah kurang gede, di sini sudah waktunya TP. Di atas awan memang panduan di awan Ichimoku begitu, masuk di bawah awan, ya, jual di atas awan. Di sini suruh jual, katanya belum jual luber. Saya maunya LP1 Mas Bro, harga tinggi nanti biar dapat kebo, boleh saja, nggak apa-apa. Tapi ketika lagi turun gini ya jangan menghujat, karena market nggak mungkin kayak gini terus, ya. Nanti tetap ada naik turun. Ini ada naik turun, arahnya tetap akan ke atas, cuma memang naik turun arahnya akan ke atas, gitu, ya. Kita akan lihat di Pimbo, ya. Kita akan lihat di Pimbonya. Kita buang dulu si awan kliwir ini, buang dulu. Kita akan lihat di Pimbo pakai yang 3D. Kita lihat di Pimbo. Fibonacci. Kalau kita arahnya ke atas, kita nariknya dari bawah, ya, dari bawah. Larikan ke atas karena arahnya market akan ke atas. Ya, ini yang lagi jadi persoalan di sini ini. Ini sudah histori berkali-kali nggak mampu menjebol itu di Pimbo 06. Pimbo 06 ini Pimbo 06 lurus ini nggak mampu dijebol berapa kali. Ini kan sudah ngeber, arahnya udah ke atas, fasenya fase uptrend. Cuma dalam uptrend tetap ada naik turunnya. Ini sebetulnya kan sudah naik ke atas pun ini manipulasi, naik turun pump. Ini Pimbo yang belum mampu dijebol 06, Fibonacci 0618. Ini udah berapa candle? Ini longsor. Ini akan uji coba lagi nih, 06 lagi, nggak mampu lagi, longsor lagi, trot di bawahnya di sini nih, garis bawah ini. Kalau turun lagi terparahnya, itu mudah-mudahan enggak, ya. Biasanya 1 kali nggak mampu, 2 kali nggak mampu, 3 kali baru ngetrot, baru mampu. Itu cara Pimbonya begitu, ya, jelas, ya. Kemudian arah bear sudah selesai. Yang beli di sini kan di bottom kan jual di sini juga untungnya sudah besar. Cuma kan kalian kurang terus, ya. Ini itu aja yang saya bahas di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin PP arahnya juga akan ke atas, turun tambah, turun serok, rock. Itu ya, bukan rock landa. Mungkin itu aja, tetap kalian semangat, tetap yakin, tidak ada badai yang tidak perlu semangat tembur, ya. Rawe-rawe lantas malam-malam putung, nggak usah mikirin 4 foot, ya.
Anda hajat saja, tapi tetap saya sampaikan Dior riset sendiri, jangan menyalahkan siapapun. Kalian cuan juga dimakan sendiri, rugi saya suruh nanggung enak saja. Kerugian ditaruh masing-masing. Dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, bisa doan dadakan ya. Kita lihat di sini sebentar sebelum saya tutup. Kalau kita lihat juga di apa namanya, bentar kawan kok. Nih ya, kita itu masuk koin-koin yang bagus-bagus sebetulnya ya, BNB, kemudian jam saja ini kan BTC juga turun cuma 0,3%, ETH malah masih naik ya, masih naik 61 juta dan dibahas masih murah ya. Sabar yang lagi digrogoti meme coin ya. 18% dalam satu minggu, 4% dalam 24 jam. Mungkin itu aja lah. Tetap semangat, tetap yakin. Nanti waktunya kembali juga kembali ya, tetap semangat. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang ya. Dalam dunia kripto naik turun dah hal yang biasa, oke ya. Mas Bro, mohon maaf, Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dan sudilah kalian yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.